Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman ya. Oke, untuk konten kali ini mungkin kita akan buat bagaimana caranya untuk menyambungkan ini ya mikroskop ke laptop ataupun PC ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk tutorial kali ini sebenarnya sangat simple ya teman-teman, simple sekali. Mungkin ya mungkin dari teman-teman semua mungkin ada yang belum tahu ya caranya, bagaimana caranya untuk menyambungkan mikroskop ini ke laptop ya maupun PC ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman simak videonya baik-baik ya. Jadi dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like-nya juga ya teman-teman ya, agar channel ini terus tetap berkembang ya teman-teman ya. Nah sebelumnya ya teman-teman ya, untuk mikroskop ini sebenarnya sudah saya bahas ya di konten sebelumnya. Saya tuh buat konten tentang unboxing ini ya teman-teman ya, mereview mikroskop ini. Sebenarnya ini murah sekali ya teman-teman ya, itu saya beli di harga sekitar 400.000 450.000 ya. Mungkin kalau sekarang ini harganya mungkin mulai turun ya teman-teman ya. Oke, mungkin jika teman-teman mau uh, lihat konten yang unboxing mikroskop ini ya, mungkin teman-teman bisa klik link yang ada di atas ini ya. Oke, tanpa perlu lama-lama ya teman-teman ya, mungkin kita langsung saja ke tutorialnya, cara untuk menyambung mikroskop ini ke laptop ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk laptop sendiri di sini saya menggunakan OS yang Windows versi 10 ya teman-teman ya, Windows 10 ya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan Windows 7 ya ataupun Windows 8 ya, teman-teman bisa coba aja sendiri ya teman-teman ya, karena untuk di saya ini menggunakan yang versi Windows 10 ya. Nah, oke teman-teman ya, di sini mikroskopnya sudah saya hidupkan ya teman-teman ya. Ya mohon maaf ya jika video ini mungkin kualitasnya itu kurang bagus, karena saya itu menggunakan handphone Vivo ya, Vivo yang jadul ya. Ya beginilah ya teman-teman ya, jika ya teknisi pemula ya, apa adanya dulu ya. Intinya ya kita harus bersyukur aja ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya di sini sudah saya colokkan ya teman-teman ya. Jadi untuk kabel micro USB ya, karena kan di sini portnya itu menggunakan micro USB ya. Nah ini ya, nah ini micro USB. Nah jadi ini ya, ini tinggal kita colokkan saja ya teman-teman ya. Nah jika dicolokkan, nah di sini ada display yang sebelumnya displaynya itu menggunakan mikroskop ya. Nah di sini ada tiga pilihan ya teman-teman ya. Jadi pilihan utamanya itu adalah memori, PC kamera, dan video ya teman-teman ya. Nah jadi karena kita itu akan menyambungkan mikroskop ini ke laptop ya, jadi teman-teman pilih yang PC kamera ya. Nah ini ya, PC kamera. Nah terus sebentar dulu ya. Nah di sini akan ada pilihan ya, atas sama bawah ya teman-teman, pilih yang atas bawah ini ya. Nah terus teman-teman jika di sini sudah mengarah ke PC kamera, teman-teman tinggal klik OK saja ya teman-teman ya. Nah jadi untuk di display dari mikroskopnya di sini muncul tulisan PC kamera ya teman-teman ya. Nah teman-teman langsung saja ke laptopnya. Nah sebelum itu teman-teman coba buka device manager. Nah di sini ada driver yang bagian kamera ya. Nah di sini kan ada dua ya, HD video sama Lenovo IEC kamera ya. Nah sekarang saya coba cabut dulu ya yang dari mikroskop. Nah saya coba cabut dulu. Nah di sini kan drivernya terdeteksinya pun di sini kan driver dari kamera terdeteksinya kan cuma satu ya teman-teman ya. Nah karena untuk laptop ini kan memang sebenarnya kan ada kameranya ya. Nah ini, nah sekarang coba saya sambungkan lagi ya. Nah seperti sebelumnya ya teman-teman ya, teman-teman pilih yang PC kamera ya, kemudian klik OK. Nah tampilannya PC kamera. Nah teman-teman coba cek lagi di bagian device manager. Nah di sini sudah ada tambahan ya, tambahan driver baru, namanya itu adalah HD video ya, HD video. Nah
berarti mikroskop ke laptop ataupun PC itu sudah tersambung ya tentunya, karena ada driver baru di sini ya. Nah, caranya gimana untuk membuka kamera ya dari mikroskop ke laptop ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal buka kamera ya, kamera bawaan dari laptop ya. Nah ini ya, ya teman-teman tinggal klik aja ya. Nah ini kan displaynya kan langsung ke mikroskop ya teman-teman ya. Nah sebenarnya untuk awal-awal itu teman-teman tinggal klik ini ya. Nah kalau misalkan tampilan awalnya itu masih komputer ini ya, masih menggunakan kamera bawaan laptop, nah teman-teman tinggal switch ini ya, yang di bagian pojok atas, pojok kanan atas ya. Nah di sini teman-teman tinggal pilih change kamera ya. Nah teman-teman klik ya. Nah otomatis akan nyambung ke mikroskop itu ya. Nah jadi istilahnya yang kamera yang di mikroskop itu terdeteksi di laptop dan sebagai penggantinya ya, penggantinya kamera yang di sini ya. Sebenarnya sama kayak yang webcam ya, kamera webcam itu ya. Atau biasanya jika PC itu kan tidak ada kamera ya teman-teman ya. Nah jika teman-teman itu pasang kamera, otomatis kan ya tampilannya kan ngambil dari kamera itu kan ya, kamera USB itu ya. Ya sama halnya dengan yang mikroskop ya teman-teman ya. Tuh. Nah sekarang kita coba gerak-gerakin ya. Ya. Nah sebenarnya di sini sudah saya ada mesin ya, mesin bangkai ya. Nah itu ya. Untuk delaynya itu ya sebenarnya sama ya, displaynya sama seperti yang ada di sini ya. Itu. Nah oke teman-teman ya, jadi sebenarnya cara untuk merekodnya ya teman-teman ya, teman-teman tinggal langsung klik ini ya, tag video ya. Jadi manfaatnya gini ya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman itu record dari mikroskop ini kan biasanya kan pakai micro USB ya, micro USB kan biasanya kan pakai micro SD kan ya teman-teman ya. Nah di sini ya, nah jika menggunakan micro SD ya mungkin agak sedikit ribet ya teman-teman ya. Jadi ketika merecord di sini teman-teman tinggal pindah ke laptop gitu ya, pindah ke laptop terus langsung edit gitu ya kan, jadinya kan agak sedikit ribet ya teman-teman ya. Nah jadi fungsinya manfaatnya ya teman-teman ya, jadi ketika kita itu menyambungkan mikroskop ini ya langsung ke laptop, nah ketika kita itu langsung ngetek video di sini ya, ngetek record ya, mungkin ya teman-teman untuk keperluan konten atau apa ya teman-teman ya, jadi itu tersimpannya itu langsung ke PC ya teman-teman ataupun laptop ya. Jadi sebenarnya saya tuh pernah nyoba ya, nah jadi akan tersimpan di pictures ya, pictures di kamera roll ya teman-teman ya. Nah ini adalah record dari mikroskop ini ya, menggunakan ini ya, menggunakan langsung dari laptop ya teman-teman ya. Jadi ya meminimalisir apa ya, waktu lah ya teman-teman ya, jadi lebih cepat juga buat editingnya ya teman-teman ya. Nah terus kita coba langsung record aja ya teman-teman ya. Nah kita coba cek ya, kita coba. Nah ini kan gak ada delay sama sekali ya teman-teman ya. Ya mungkin ada delay cuma agak terlalu parah ya teman-teman ya. Cuma ya gini lah ya, sebenarnya sama seperti yang ada di display ini ya, nggak ada bedanya ya teman-teman ya. Ini ya. Nah cuma mungkin untuk awal-awal ya teman-teman ya, ini sebenarnya ada settingannya ya teman-teman ya, tapi settingannya tuh simple sebenarnya teman-teman ya. Jadi coba kita matikan dulu ya. Nah di sini itu di bagian setting ya, bagian pojok kiri. Nah di bagian video setting teman-teman, flicker ya, ini ya flicker reduction, ini teman-teman pilih yang auto ya teman-teman ya. Nah jika teman-teman itu seleksinya itu masih di 50 Hz ataupun 60 Hz gitu ya. Nah sekarang kita coba ya perbedaannya itu seperti apa gitu ya.
Nah, sekarang saya coba tag ya, tag videonya. Sekarang kita coba gerak-gerakin ya. Nah, ini sebenarnya agak sedikit delay ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Teman-teman bisa sesuaikan yang di tangan saya sama yang di display laptop ya. Ini agak sedikit delay ya teman-teman ya. Nah, jadi kan displaynya itu kan kurang enak ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sambil nge-record gini ya. Nah, jadi teman-teman, nah ini ada apa ini? Nah, jadi ya teman-teman tinggal pilih aja yang di settingnya, itu pilih yang video setting. Nah, teman-teman pilih yang flicker reductionnya, itu yang auto ya teman-teman ya. Jadi otomatis ya auto lah ya. Jadi tidak terpaku sama hertznya ya. Misalkan ya 50 Hz ya 50 Hz gitu ya. Jadi teman-teman pilih yang auto aja gitu ya untuk flicker reductionnya di pengaturan. Terus di sini ya video setting dan flicker reduction ya, teman-teman pilih yang auto gitu ya. Nah, untuk video kualitasnya teman-teman sesuaikan sendiri, mau yang full HD atau yang HD ya teman-teman ya bisa sesuaikan sendiri ya. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tinggal kita coba ya perbedaannya jika kita itu menggunakan auto ya. Nah, kita coba gerak-gerakin ya. Nah, itu kan ya delaynya itu berkurang ya teman-teman ya. Ini ya yang kita coba ya. Nah, jadi lumayan lah ya buat keperluan konten YouTube ataupun Facebook ya. Jadi ini sangat membantu sekali ya teman-teman ya. Sekarang kita coba cek ya. Nah, ini kan videonya kan mulai bertambah ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Ini yang baru ya kayaknya ya. Nah, ya sebenarnya untuk videonya seperti ini ya teman-teman ya. Ya sebenarnya sama seperti yang ada di sini ya. Cuma kan kalau ini kan harus menggunakan micro SD ya teman-teman ya. Jadi agak sedikit ribet. Itu pun kalau micro SD-nya itu yang kapasitasnya yang besar ya. Kalau misalkan kecil ya, misalkan ya 8 GB ya. Mungkin jika teman-teman itu kan sebenarnya kan kalau nge-record ini kan sebenarnya kan agak sedikit durasinya kan agak sedikit lama mungkin ya. Ya entah itu keperluan untuk rebuild ya atau apa gitu ya, rebuild chipset itu kan agak sedikit lama ya teman-teman ya. Nah, mungkin jika menggunakan laptop itu akan sedikit meminimalisir ya teman-teman ya. Ya oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Saya kira teman-teman ya paham lah ya bagaimana caranya ya untuk menyambungkan mikroskop ini ke laptop ya teman-teman ya. Sebenarnya sangat simpel sekali ya teman-teman ya, tanpa perlu aplikasi tambahan yang di laptop ya, menggunakan aplikasi bawaan laptop ya. Jadi menggunakan aplikasi bawaan kameranya yang ada di laptop ya. Jadi tanpa perlu tambahan-tambahan apapun ya. Dan drivernya itu pun sudah otomatis ada sendiri ya, atau terinstall sendiri ya, tanpa perlu ada driver tambahan lagi ya. Ya, mungkin tutorial kali ini mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Mungkin untuk kedepannya atau konten berikutnya ya, mungkin kita coba ya buat konten cara menyambungkan maksudnya cara merecord yang membuat konten ya, konten tentang servis HP menggunakan OBS Studio ya teman-teman ya, aplikasi stream ya yang ada di laptop ini ya, yang ada di PC. Mungkin itu kan biasanya kan kalau konten-konten servis ya, itu kan biasanya kan di sini ya di pojok ini kan ada orangnya gitu ya. Ada kang servisnya lah ya gitu ya. Nah, mungkin untuk kameranya kita menggunakan handphone ya. Jadi kamera handphone kita akan sambungkan ke PC ya, ke laptop gitu ya. Kemudian kita atur di bagian OBS-nya ya. Dan yang kamera ini kita gabungkan juga ke dalam satu video ya, menggunakan OBS Studio ya teman-teman ya. Jadi silakan tunggu aja ya untuk konten berikutnya. Jadi buat teman-teman ya yang belum subscribe, mungkin teman-teman bisa subscribe dulu ya, agar ya konten ini bisa apa ya, bisa berkembang lah ya untuk kedepannya ya.
Jadi ya mohon maaf jika pada konten kali ini ya ada ya salah kata ataupun apa itu ya. Ya jadi ya mohon maaf aja ya. Ya mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.